Jadi kalau kita di sini studi Islam. Studi kan bahasa Inggris tuh ya. Jadi kajian-kajian tentang Islam secara istilah. Jadi orang sebut studi Islam itu ialah suatu ilmu yang pelajari Islam, baik ajaran-ajarannya, aspek-aspeknya, ilmu bantunya, bahasanya, dan lain-lain. Jadi yang intinya itu. Jadi studi Islam itu mengkaji atau mempelajari, membahas, menggali, menelaah, meneliti. Kalau di tingkat dasar, misalnya di SD, itu mempelajari. Apa studi Islam dipelajari? Ada Quran, ada hadis, itu ajarannya. Ada fikih, ya kan, ada sejarahnya. Gitu. Jadi mempelajari ajaran-ajaran. Apa ajaran itu? Ajaran-ajarannya kalau dilihat dari sudut pandang kacamata keilmuan, ya ajarannya ada tentang tauhid, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang sejarah, tentang tasawuf dan lain sebagainya. Tapi intinya ajaran itu adalah ada akidah, ada ibadah, ada akhlak. Segala besar itu. Jadi ajaran-ajaran itu yang dipelajari. Tapi untuk kita nanti pendekatan apa yang dipakai, yang digunakan, yang dilakukan untuk mengkaji Islam, studi Islam. Jika dari yang kecilnya, kalau bisa kasih kan seperti itu nanti. Sebetulnya apa? Yang kecil yang kita bahas dulu atau yang besar? Yang kecilnya dulu, yang kecilnya. Hanya studi Islam. Mempelajari ajaran-ajarannya, sejarahnya, aspeknya, ilmu bantunya, bahasanya, dan seterusnya. Jadi saya akan mencantumkan buku di sini MSI 1 dan MSI 2 di bahasa. Itu ya. Jadi ajarannya yang mana saja, aspeknya yang mana saja, kemudian ilmu bantunya apa saja, dan bahasanya apa saja. Itu secara detail itu sudah saya kirim Bu, nggak usah di foto. Sudah saya kirim ke nah ini sudah iya salah. Itu yang studi Islam Bapak Ibu secara detail ya. Jadi ajarannya orang juga mengatakan lahir ke aspek. Ya aspeknya akidah, syariah, ibadah, muamalah, akhlak. Ya, bisa akidah, syariah, akhlak. Ada yang bagi akidah, syariah, akhlak, muamalah. Satu lagi. Ibadah, syariah, muamalah. Akidah, syariah. Itu nama dia ada akidah, syariah, muamalah, akidah, syariah, akhlak. Jadi antara akhlak dan tasawuf sama itu beda. Jadi ada perbedaan seperti itu. Jadi ajaran-ajaran yang inti itu namanya Al-Quran. Nah, dari isi kandungan Al-Quran, dari isi Al-Quran itulah terungkap semua yang ada terkandung dalam Al-Quran. Dengan aspeknya, ajarannya, sejarahnya, kita dapat informasi dari Al-Quran itu semua. Dijelaskan oleh hadis. Ya. Tapi kalau tidak ada hadis, Al-Quran tidak bisa terbuka. Kita katakan Al-Quran itu terkunci rapat. Nah yang membukanya adalah kuncinya adalah hadis. Jadi hadisnya lah yang menjelaskan Al-Quran. Makanya Rasulullah itu dikenal dengan penafsir pertama dari Al-Quran tersebut. Itu secara besar studi Islam ya Bapak Ibu. Itu ilmu yang pelajari tentang ajaran-ajarannya, aspek-aspeknya, sejarahnya, ilmu bantunya, bahasanya, dan lain-lain. Nanti kan ketemu nanti ayat tentang sosial. Nah, ilmu bantunya adalah itu ilmu sosiologi. Ayat tentang jiwa, psikologi. Ayat tentang alam, ya apa? Ayat tentang matematika, ya 0 sampai 1 sampai 10 sudah 10 pun ada dalam. Sama kalau masuk ke lokal matematika, nah MSI itu diarahkan ke ayat-ayat yang berhubungan dengan hitung-hitung. Jadi anak matematika itu saya suruh mencari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran
dibuat IQ berapa, dapatnya di QS berapa. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Anak IPA juga, kalau anak IPA ayat tentang alam. Alam itu terbagi bagi lagi. Yang terbayang alam itu kan yang empat. Ada alam itu ada alam gaib, ada alamnya, Nyata. ada manusia, Ada jin, ada ada flora, setan. ada fauna. Ada alam gaib, ada alam nyata. Sehingga kalau kita kaji diri kita, apa yang ada di alam ini semuanya ada di diri kita. Itu saya pernah baca bukunya di malam hari. Itu setelah dibaca, kenapa kok ini baru saya tahu ya, aku nyesal juga rasanya. Jadi di malam itu saya uji-uji gitu, manusia ini makhluk yang paling sempurna, apa yang ada di dunia ini, di alam ini, nah semuanya itu sudah ada di dalam diri itu, sudah ada dalam diri manusia. Tapi siapa? Itu bisa kita amati Bapak Ibu. Dilihat ke diri kita, tata alam yang nyata. Dulu di siang hari misalnya kita lihat matahari, nah lihat tubuh kita. Kalau memang ada di dalam tubuh kita. Ya. Lalu apa yang ada di tubuh kita? Mata itu gambaran dari matahari. Lihat lagi tumbuh-tumbuhan. Lihat tubuh kita, semua yang ini hijau-hijau, hitam-hitam itu tumbuh-tumbuhan. Lihat lagi tanah, lihat lagi air, lihat lagi urat. Lihat semuanya, tulang belulang. Memang apa yang ada yang nampak itu ada semuanya dalam tubuh manusia. Sampai nanti ke danau-danau ya, danau-danau, laut-laut, sungai-sungai itu ada di tubuh kita semua. Ada tanah tandus, ada tanah subur, ada tanah gersang, ada di tubuh kita semua. Jadi itulah kajian-kajian yang dikenal dengan Arafah Nafsa merupakan Arafah. Siapa yang kenal dirinya, siapa yang kenal dengan Allah, Kenal dirinya. Arafah Nafsa, siapa yang kenal dirinya akan kenal dengan Allah. Jadi itu namanya kajian. Banyak ayat yang menunjukkan supaya mengkaji. Unjur. Ya, apa itu dalam apa? Alam tarakai ayat ungkapan alam apa ayat ungkapan namanya Bu? Alam tarakai Ana rabbuka bi ashabil fil. Lam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tarmihim bijaratin min sijil faja'alna afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Kita minta misalnya, kenapa kita disuruh membaca maka jadi Islam tuh dari segi ajarannya. Jadi itu ajarannya kita gali semua dari berbagai sudut pandang. Makanya berbeda-beda pendapat para ulama karena ilmunya berbeda. Ahli filsafat memandang dunia seperti ini. Dia mengkaji Al-Quran dari sudut pandang filsafat. Kalau orang tasawuf, orang tasawuf. Dari orang sejarah akan beda sejarah. Makanya petinggi-petinggi kita, pejabat-pejabat kita di Indonesia, lihatlah Gus Dur di mana posisinya, Cak Nur di mana, Kang Rais di mana. Itu dipengaruhi oleh pemikiran dan ilmunya. Sudut pandang orang nggak sama semua. Jadi jadi kumpul semuanya menjadi lengkap. Jadi saya pernah dulu ketika kuliah di S1, namanya organisasinya IMAPAKO, Ikatan Mahasiswa Padang Luar Kota. Jadi PAU 5, PAU 9, itu dulu namanya Padang Luar Kota. Yang ada kota itu Padang Barat, Padang Timur, Padang Barat, Padang Barat, Padang Timur, Padang Selatan, Padang Utara. Hanya itu Padang. Habis. Hanya itu yang ada di Kota Padang. Berkembangkan. Jadi saya bertemu dengan mahasiswa dari berbagai ilmu. Salah satu contoh kami berbagi diskusi. Anak, kita punya ayat. Bangkai itu haram, babi itu haram. Dia punya ilmu, dipraktekkannya. Disembelih ayam dengan baik, bisa dilapor. Ditaruh ayam di sana, ditabrak, dilempar, bisa dilapor. Kita punya ayat, kita tak punya teknisi itu. Ketemulah ilmu seperti itu, saya sangat merasakan. Oh ini ya. Dia tuh berpijak daripada penelitian, kita berpijak daripada norma. Jadi sangat luar biasa saya menemukan bertemu dengan mahasiswa seperti itu. Kita punya haram babi dari senjata kita ayat, senjata dia
ada penelitian dibuktikan. Jadi itu ditabrak sengaja dilempar ayam lalu disembelih bisa ya kok. Jadi darahnya lari tapi yang disembelih darahnya keluar. Nah itu yang membedakan menjadi haram. Itu termasuk studi Islam.